Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabar kalian? Perkenalkan, nama saya Imam Bukhori dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai teks persuasi. Sebelum kita bahas teks persuasi, saya akan sampaikan kompetensi dasarnya, yaitu 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan tentang teks persuasi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian teks persuasi. Yang kedua, siswa dapat memahami tujuan teks persuasi. Yang ketiga, siswa dapat memahami ciri-ciri teks persuasi. Yang keempat, siswa dapat memahami struktur teks persuasi. Yang kelima, siswa mampu menyimpulkan teks persuasi secara lengkap. Saya akan menjelaskan tentang teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Apakah kalian masih ingat bahasa persuasi itu seperti apa? Tujuan teks persuasif itu ada 4. Yang pertama, membujuk. Yang kedua, merayu. Yang ketiga, mempengaruhi. Yang keempat, orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulis. Ciri-ciri teks persuasi yaitu ada 4. Yang pertama, berisi argumen. Yang kedua, menggunakan kata ajakan. Yang ketiga, berusaha meyakinkan. Yang keempat, menghindari konflik. Yang pertama, berisi argumen. Apa itu argumen? Yaitu suatu pendapat yang beralasan kuat, yang disertai data dan fakta. Yang kedua, menggunakan kata ajakan. Contohnya seperti ayo, mari, lakukanlah. Kata yang berpartikel lah. Contohnya seperti majulah, bukalah. Yang ketiga, berusaha meyakinkan. Untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh si penulis. Ini adalah yang paling penting dari keseluruhan ciri-ciri teks persuasi. Bahasa persuasif harus meyakinkan pembaca agar pembaca dengan apa yang ditulis oleh si penulis, sehingga apapun yang tertulis di situ sukarela melakukannya. Untuk melakukan atau mempercayai apa yang ditulis oleh penulis. Nah, ini adalah yang paling penting di antara ciri-ciri teks persuasi. Selanjutnya, bahasa persuasif harus meyakinkan pembaca agar pembaca dengan apa yang ditulis oleh si penulis, sehingga apapun yang tertulis di situ sukarela melakukannya. Yang keempat, menghindari konflik. Mengapa demikian? Karena agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Bayangkan saja, misalnya bahasa yang digunakan terlalu persuasif atau provokatif, sehingga orang-orang jadi tidak percaya terhadap penulis. Setelah saya menjelaskan dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, sekarang saya akan memberikan sebuah contoh teks persuasif. Ini adalah contoh teks persuasif.
Itulah contoh dari teks persuasif. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ila muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.